Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran dasar teknik elektronika. Materi yang akan Bapak bawakan hari ini mengenai penerapan konsep dasar listrik dan elektronika. Ya, sebagai pendahuluan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi listrik dan elektronika. Contohnya adalah televisi, radio, komputer, printer, faksimil, lampu lalu lintas, kemudian lampu penerangan jalan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ya. Dari uraian di atas kita dapat membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini kita tidak dapat lepas dari perangkat yang menggunakan listrik dan elektronika sebagai dasar teknologinya. Jadi tanpa alat elektronik hari ini mungkin sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita mulai pada apa itu elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, misalnya peralatan elektronik dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Ya, jadi elektronika itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika mengenai listrik dan listriknya khusus arus lemah, ya, yang dikontrol direkayasa dalam sebuah alat elektronik. Contohnya alat elektronik seperti yang sudah disebutkan, misalnya radio, televisi, kemudian perekam kaset. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada perekam kaset, ya, perekam VCR, VCD, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin merekam sudah pakai kamera yang bagus, ya, yang digital. Kalau dulu ada, ya, kamera digital sekarang, ya. Kalau kaset video begitu mungkin sudah ditinggalkan. Komputer, laptop, bahkan robot dan smart card dan lain sebagainya, itu adalah salah satu penerapan dari ilmu elektronika. Jadi dasar dari ilmu elektronika ini adalah listrik, ya, atau sifat kelistrikan. Listrik itu muncul dari adanya muatan yang berbeda. Dapat diartikan juga sebagai berikut. Listrik adalah kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya. Gaya apa itu? Ya, gaya yang ditimbulkan dari dua jenis muatan yang berbeda. Kita tahu jenis muatan itu ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi kita kembali ke konsep atom. Jadi atom ada yang bermuatan subatomnya, ada yang bermuatan positif yang disebut dengan proton, dan ada muatan negatif yang disebut dengan elektron. Elektron inilah yang bisa mengalir pada bahan konduktor, ya. Jadi pada bahan konduktor elektron bisa mengalir. Contohnya kan isolator atau berupa kabel. Kabel itu adalah konduktor. Jadi kalau ujung-ujung kabel kita buat beda potensial, maka listrik itu mengalir karena ada aliran elektron. Nah, itu mengenai kelistrikan, ya. Nah, karena tadi perbedaan potensial antara ujung-ujung kabel pada konduktor itu menyebabkan adanya arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau didefinisikan, ya, ada dua jenis arus listrik. Yang pertama arus arah atau DC. DC itu singkatan dari direct current bahasa Inggrisnya, atau arus arah. Ini arus arah ini sebetulnya yang diterapkan pada alat-alat elektronik zaman sekarang. Ingat, sumbernya dari PLN itu AC, kemudian menggunakan rangkaian penyiarah menjadi DC.
untuk kebutuhan alat elektronik. Nah, kita ke pengertian arus DC dulu, bahwa arus DC ini adalah arus listrik yang alirannya konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya ini terjadi dalam sebuah konduktor, ya, seperti disebutkan tadi, misalnya kabel. Dengan listrik arus arah, jika kita memegang hanya kabel positif, tidak memegang kabel negatif, tidak akan mengalir ke tubuh kita. Karena demikian juga sebaliknya, karena demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif, jadi kita tidak akan tersetrum jika salah satu ujungnya saja kita pegang. Kemudian ada arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau bahasa Inggrisnya adalah alternating current. Itu dimana besarnya dan arahnya selalu berubah-ubah secara dalam interval waktu. Jika kita memegang sumber listrik, kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik dan tangan dengan tegangan kaki membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki, sehingga kita akan mengalami kejutan listrik. Nah, ini kalau listrik AC itu, kalau dia bisa kesetrum itu karena tubuh kita ngeground gitu ya, kaki kita misalnya menyentuh dinding atau menyentuh menyentuh lantai tanpa menggunakan alas, maka kita akan kesetrum. Nah, itu mengenai arus listrik. Ya, mungkin itu sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita, mulai dari macam-macam arus listrik, dan selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan pada waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.